Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Hendra Hilman. Kabar baik buat Anda, saya akan memberikan dan mempersembahkan buat Anda setiap pagi, yaitu Hendra Hilman Business Breakfast, khusus buat Anda para pebisnis, para CEO, para entrepreneur, yang setiap harinya, bahkan setiap pagi harus memotivasi diri sendiri, memotivasi tim, mengarahkan bisnisnya, sehingga lebih terfokus, lebih terarah, supaya perkembangannya bisa lebih cepat. Nah, tugas saya sebagai business coach adalah saya memberikan tips-tips buat Anda tentang bisnis, tentang leadership, tentang marketing, tentang sales, dan banyak hal-hal yang saya akan sampaikan setiap pagi ya di channel YouTube saya, Hendra Hilman. Anda bisa komen di bawah atau Anda bisa like dan juga jangan lupa subscribe dan Anda boleh share ke teman-teman Anda karena sharing is caring. So, sampai jumpa di Business Breakfast bersama saya, Hendra Hilman. Selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Hendra Hilman di Business Breakfast pagi ini. Nah, saya ingin sampaikan ada 7 tips khusus Anda, bagi Anda yang memang saat ini menjalankan bisnis Anda sebagai pemilik bisnis, sebagai CEO, sebagai leader tentunya. Sebagai seorang leader, Anda pasti memiliki tanggung jawab, dan tanggung jawab itu sangatlah besar karena Anda seorang pemimpin, Anda seorang pemilik perusahaan, pastinya Anda harus fokus kepada leadership Anda. Nah, ada 7 tips leadership yang bisa saya sampaikan di Business Breakfast pagi ini. Yang pertama adalah Anda harus memiliki goal yang jelas. Bahkan goal itu harusnya bukan hanya per bulan, tapi bisa goalnya per minggu ataupun per hari, bahkan per jam. Jadi biasakan sebagai leader memiliki goal. Goal itu bukan sesuatu yang harus kita miliki. Goal itu seharusnya adalah bagian dari DNA kita sebagai leader. Jadi kita harus memiliki goal setiap hari, bahkan target per jamnya apa. Target jam ini mesti beresin apa, target jam ini mesti beresin apa, target di setelah makan siang jam 1 sampai jam 2 mesti selesaikan apa. Jadi biasakanlah Anda memiliki target. Target bukan hanya sebagai target, tapi target adalah mindset Anda. Karena Anda seorang leader, maka DNA Anda adalah saya organize, saya adalah seorang yang target oriented. Saya seorang leader yang target oriented. Jadi setiap hari, bahkan setiap jam, saya tahu target-target apa yang harus saya capai. Tips pertama. Tips kedua adalah saya sebagai leader juga harus berinovasi. Karena kita sebagai leader, kalau kita begitu-begitu aja, bisa jadi ketinggalan. Atau kalau kita tidak ada inovasi, bisa jadi mungkin strategi kita ketinggalan, atau mungkin bisa jadi apa yang sudah kita pernah lakukan jika tidak ada inovasi, customer kita bisa bosen dan kemungkinan besar tidak efektif. Jadi lakukanlah inovasi. Inovasi tidak harus sesuatu yang besar, tapi inovasi bisa jadi sesuatu yang kecil tapi berdampak besar. Sekali lagi, inovasi bisa jadi sesuatu yang kecil tapi berdampak besar. Contohnya, mengubah skrip dari sales Anda. Misalnya, skripnya tadinya kata-katanya seperti "Selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu?" Anda ubah, diganti menjadi "Selamat pagi Pak, Anda sedang atau Bapak sedang cari apa? Ibu sedang cari apa? Apa yang bisa kami bantu Bapak supaya saya bisa membantu Bapak dengan lebih baik lagi? Bisa kami tanya beberapa pertanyaan." Jadi bisa jadi ada perubahan sedikit tapi berdampak lebih besar kepada bisnis Anda. Jadi pikirkan inovasi-inovasi apa saja yang bisa Anda lakukan di dalam pekerjaan Anda. Sekali lagi, inovasi bukan hanya sekedar strategi, tapi inovasi bagian dari DNA Anda sebagai seorang leader. Saya seorang leader yang berinovasi. Saya adalah leader yang kreatif. Saya adalah leader yang berpikiran luas ya, dan saya berpikir berbeda. Bisa jadi adalah satu inovasi. Yang ketiga adalah Anda harus sebagai seorang leader harus bisa memecahkan masalah. Anda sebagai problem solver leader. Kalau Anda menjadi seorang leader tapi Anda tidak bisa memecahkan masalah, berarti masalahnya akan ada terus, ya kan? Dan masalah tersebut akan terus-terusan nggak akan hilang karena belum terpecahkan, belum terjadi solusi. Maka sebagai seorang leader, pikirkan masalah-masalahnya dan brainstorm dengan tim Anda, cari solusi yang terbaik. Kalau Anda misalnya masih belum dapat solusi, Anda bisa brainstorm dengan coach Anda, dengan mentor Anda, supaya brainstormingnya lebih intens sehingga mendapatkan solusi yang terbaik. Yang keempat adalah Anda harus fokus sebagai seorang leader. Kalau Anda ke-distract ke sana, ke-distract ke sini, ke-distract sana sini, bagaimana Anda bisa mengerjakan sesuatu dengan lebih efektif dan produktif? Karena setiap Anda kerja, terganggu ini, terganggu itu, terganggu ini, dan sebagainya, sehingga fokus Anda terbagi-bagi. Ya, memang betul kerja multitasking itu adalah bagian dari skill yang harus kita miliki sebagai seorang leader. Tetapi kalau tidak fokus, ya kemana-mana akhirnya, ya, dan tidak mendapat hasil yang produktif.
yang kelima adalah Anda harus menjadi role model buat tim Anda. Kalau Anda sebagai leader, misalnya Anda datang aja terlambat, bagaimana tim Anda bisa mengikuti Anda? Anda misalnya kerjanya ya kayak seliweran begitu, ya tidak teratur, tidak terstruktur. Bagaimana tim Anda juga strukturnya bekerjanya secara struktur dengan baik? Mereka akan meniru Anda, mereka akan mencontoh Anda. Maka jadilah menjadi seorang leader yang memiliki contoh dan memberikan role model yang baik kepada tim Anda. Anda suka marah-marah, tim Anda suka marah-marah. Anda suka berubah-berubah, tim Anda bisa jadi berubah-berubah. Jadi tim Anda mencontoh Anda, meniru Anda. Anda suka misalnya sedikit-sedikit emosi, ya tim Anda juga begitu. Jadi jangan heran kalau timnya seperti itu. Kenapa? Karena mungkin Andanya juga menjadi role model yang seperti itu. Oke, nomor 6, Anda pun harus bisa menginfluence atau meyakinkan tim atau bahkan membuat tim termotivasi. Karena kalau Anda sebagai leader, Anda sendiri tidak bisa meyakinkan mereka, tidak bisa menginfluence mereka, bagaimana mereka bisa bekerja sesuai dengan harapan Anda. Bisa jadi Anda terus-terusan merasa kecewa dengan tim Anda, karena Anda tidak bisa meyakinkan mereka. Coach, tapi tim saya sulit diarahkan. Nah, itu kemampuan Anda untuk meyakinkan mereka, itu harus dilatih. Ya. Nomor 7 adalah Anda harus memiliki prestasi yang baik. Anda inginkan tim Anda berprestasi. Anda berprestasi nggak sebagai leader? Kalau Anda berprestasi, pastinya tim Anda juga akan termotivasi mengikuti Anda. Nah, demikian Business Breakfast untuk Anda di pagi ini. Semoga bisa bermanfaat. Sukses selalu. Saya Hendra Hilman dan salam pengusaha.